Hai, minasan konnichiwa. Baik, terima kasih seluruhnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana karakteristik dari bahasa Ainu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari yang pertama yaitu saya, Yudi Areska. Kemudian rekan saya yang lainnya, yaitu yang pertama ada Adrisa, kemudian Anggreni, kemudian ada Marta, kemudian ada Paramita, dan yang terakhir ada Vina. Baik, di sini kami akan membahas tentang 3 poin penting terkait materi ini. Yang pertama, apa sih bahasa Ainu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih karakteristik dari bahasa Ainu itu sendiri? Dan yang ketiga, bagaimana sih contoh penggunaan dan contohnya dalam suku Ainu itu? Baik, presentasi akan dimulai dari saya. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang apa sih bahasa Ainu. Bahasa Ainu adalah sebuah ragam bahasa yang ada di Jepang. Sebuah ragam bahasa tradisional khususnya yang ada di Jepang. Kemudian bahasa Ainu ini itu sendiri berasal dari suku Ainu yang terletak di sebelah utara Pulau Hokkaido. Kemudian bahasa Ainu ini hanya terdiri dari bahasa lisan, tidak memiliki bahasa tulis. Bahasa lisan itu sendiri biasanya dapat kita temukan di prosa maupun syair-syair yang dimiliki oleh suku Ainu. Biasanya prosa dan syair itu disebut dengan yukar dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut dengan yukara. Kemudian yukara ini menceritakan tentang bagaimana pengalaman dewa yang bermanifestasi sebagai seekor binatang, tumbuh-tumbuhan maupun sebuah bencana alam. Kemudian apabila kita ingin menanyakan bahasa tulisnya bagaimana, seperti yang telah Pak Sinsi sampaikan sebelumnya, bahasa tulisan memang ada dalam bahasa Indo, tapi itu ditulis dengan kana Jepang atau tulisan Jepang. Nah, kemudian beberapa peneliti pun sudah meneliti atau sudah mencantumkan apa saja kata-kata yang ada di suku Ainu dan direferensi atau dirujuk dalam sebuah buku yang disebut dengan Akorita. Nah, itulah penjelasan singkat terkait bahasa Ainu. Kemudian selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya terkait tentang karakteristik dari bahasa Ainu itu sendiri. Baik, untuk waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bahasa Ainu. Karakteristik yang pertama itu adalah bersifat aglutinatif. Di sini aglutinatif bermakna setiap kata yang disusun itu terdiri dari banyak morfem, namun morfem tersebut dibatasi dengan batasan yang jelas. Yang kedua, polisintetik. Maksud dari polisintetik di sini adalah kata-kata yang disusun tersebut terdiri dari banyak morfem sehingga kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Renisa Unimismas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marta Sang, yaitu pada poin ketiga, yaitu inkorporasi. Inkorporasi berarti menyatakan hubungan gramatikal. Gramatikal yang di sini disebut adalah sesuai dengan tata bahasa yang dipakai dan struktur katanya. Nah, hal tersebut dilakukan dengan menderetkan morfem terikat menjadi sebuah kata tunggal. Nah, penjelasan morfem terikat ini merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikat dengan morfem-morfem lainnya. Nah, untuk catatannya adalah morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna yang tidak bisa dibagi lagi menjadi satuan bahasa yang lebih kecil. Baiklah, yang keempat itu adalah head marking. Head marking adalah sebuah tanda gramatikal yang menunjukkan kesepakatan di antara kata yang berbeda pada sebuah frasa. Head marking ini cenderung ditempatkan di isi frasa. Untuk lebih sederhananya itu adalah head marking ini ibaratkan kepala atau inti dari sebuah frasa. Frasa adalah kalimat yang menentukan kategori sintaksis dari frasa itu sendiri. Untuk selanjutnya itu adalah poin nomor 5, didominasi prefix. Prefix itu sendiri adalah kata imbuhan yang diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Nah, misalnya saja kalau di dalam bahasa Indonesia itu berlari. Ber itu adalah prefixnya dan lari itu adalah kata utamanya. Nah, sama halnya juga dengan bahasa Ainu yang lebih didominasi oleh prefix. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisa Sang onegaishimasu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan persamaan bahasa Ainu dan bahasa Jepang. Bahasa Ainu dan bahasa Jepang memiliki empat hal yang sama, yakni huruf vokal, huruf konsonan, struktur suku kata, dan juga pembatasan fonotaksis. Saya akan menjelaskan huruf vokal dan huruf konsonan. Yang pertama, huruf vokal. Bahasa Ainu dan bahasa Jepang sama-sama memiliki jumlah huruf vokal yang sama, yakni A, I,
U, E, dan O. Sedangkan untuk huruf konsonan, jumlah huruf konsonan dalam bahasa Ainu dan bahasa Jepang itu berbeda. Dan sekarang saya menyebutkan huruf konsonan yang sama dengan antara keduanya, yakni P, T, K, M, N, R, S, H, dan W. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pramita-san. Pramita-san, onegaishimasu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur suku kata dan pembatasan fonotaksis. Untuk struktur suku kata Ainu sama dengan struktur suku kata Jepang lama, yaitu suku kata terbuka yang terdiri dari vokal dan konsonan vokal. Sedangkan untuk suku kata tertutup, bahasa Ainu dan bahasa Jepang tidak memiliki kesamaan. Kemudian yang terakhir itu ada pembatasan fonotaksis. Fonotaksis pada Ainu yang memiliki persamaan dengan bahasa Jepang itu adalah I dan W. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Minasan. Minasan, onegaishimasu. The Ainu language. Ainu Itak. Numbers. Snip, re, inip, asinip, iwang, arwang, kepesampe, sinepesampe, ewang, Greetings and phrases. irang kanoke, iwang keno ean rue, iya ida kere, iwang keno kawa, erehe makanak aerue a, setutape ampe kunewa, tani anakne ainu kunewa, keramang, keramuskare, ainu itak pun keramang korka, itakul takeramuskare. Video tadi menggunakan salah satu referensi dari National Institute for Japanese Language and Linguistics, yaitu website yang menyediakan koleksi digital cerita rakyat Ainu yang sepenuhnya sudah dipoles dan diberi anotasi dengan terjemahan dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Peneliti utama dari penelitian bahasa Ainu ini ialah Anna Bugeva. Anna Bugeva ini melakukan penelitian dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Anna Bugeva juga didanai oleh program dokumentasi bahasa yang terancam punah, yaitu dari Rausing Foundation. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan Anna Bugeva pada tahun 1999 hingga tahun 2000, dengan penutur asli dialek Chitose dari Ainu, yakni Mr. Ito Oda. Nah, lalu jumlah kata Ainu dalam semua teks Ito Oda yang terekam adalah 14.285. Baik, Minasan, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap dari kelompok kami. Kemudian untuk sesi tanya jawab, kami buka sesi tanya di grup WhatsApp. Nanti di sana silakan rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan tadi, silakan ketik pertanyaan tersebut di grup WhatsApp kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan domo arigatou gozaimasu.